Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Herdeka Prasetya dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mesin konversi energi dengan judul pemanfaatan energi pasang surut tidar energi. Next, Kang. Terus di sini langsung masuk ke latar belakang masalah. Dunia menghadapi tantangan besar terkait ketahanan dan keberlanjutan energi akibat meningkatnya kebutuhan energi global dan terbatasnya sumber daya fosil. Energi terbarukan menjadi solusi salah satu energi laut dengan energi pasang surut sebagai untuk yang memiliki potensi besar namun belum banyak dimanfaatkan. Energi ini dihasilkan dari pergerakan naik turun air laut akibat interaksi gravitasi bumi, bulan, dan matahari. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang dan perairan luas memiliki potensi besar untuk memanfaatkan energi pasang surut. Next, Kang. Terus di sini ada 3 poin dari tinjauan pustaka. Yang pertama, energi pasang surut adalah salah satu energi terbarukan yang dihasilkan dari naik turunnya permukaan air laut akibat gaya gravitasi bulan dan matahari. Terus di sini selanjutnya yang kedua, prinsip dasar dari pemanfaatan energi pasang surut adalah mengubah energi mekanik dari pergerakan air laut menjadi listrik. Selanjutnya yang ketiga, teknologi konversi energi pasang surut dirancang untuk mengubah energi potensial atau kinetik dari air laut yang bergerak menjadi energi listrik. Next. Selanjutnya di sini masuk ke teknologi konversi energi pasang surut yang digunakan. Yang pertama ada tidal barrage atau bendungan pasang surut. Tidal barrage adalah suatu struktur besar mirip bendungan yang dibangun melintang di muara sungai untuk esturasi. Terus selanjutnya ada tidal lagun atau laguna pasang surut. Tidal lagun adalah sistem pembangkit yang dibangun membentuk kolam tertutup dari bagian laut yang mengelilingi area tertentu, tidak melintang di sungai seperti barrage. Terus selanjutnya ada tidal stream generator atau turbin arus pasang surut. Teknologi ini menggunakan arus laut yang dihasilkan dari pergerakan pasang surut untuk memutar turbin yang ditempatkan di dasar laut atau permukaan air. Terus selanjutnya ada tidal barrage atau bendungan pasang surut. Di sini yang pertama ada prinsip kerja, air ditahan di balik bendungan saat pasang. Ketika air surut, air dilepaskan melalui turbin, kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Terus selanjutnya ada komponen utama. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama pintu air, terus yang kedua turbin, terus yang ketiga generator listrik. Terus yang keempat ada struktur bendungan. Terus di sini dari kelebihan tidal barrage ada 2, stabilitas output listrik karena jadwal pasang surut yang teratur. Terus yang kedua kapasitas produksi listrik besar. Terus di sini ada dua kekurangannya. Yang pertama biaya konstruksi sangat tinggi. Terus yang kedua dampak ekologis besar terhadap lingkungan muara. Next. Selanjutnya terus di sini ada tidal lagun atau laguna pasang surut. Prinsip kerjanya air laut masuk ke dalam laguna saat pasang dan ditahan. Saat surut air dilepaskan kembali ke laut melalui turbin. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama struktur air pembentuk laguna, terus yang kedua sistem turbin dan generator, terus yang ketiga pintu kontrol air. Terus di sini dari 2 kelebihan tidal lagun, yang pertama dapat dirancang agar lebih ramah lingkungan dibanding barrage. Terus yang kedua stabilitas dan fleksibilitas lokasi lebih tinggi. Terus di sini dari tidal lagun ada 2 kekurangan. Yang pertama teknologi belum layak diterapkan secara luas. Terus yang kedua masih dalam tahap pengembangan dan uji coba. Next. Terus di sini selanjutnya ada tidal stream generator atau turbin arus pasang surut. Prinsip kerjanya, arus air yang bergerak akibat pasang surut memutar bilah turbin yang kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Terus di sini ada 4 jenis turbin. Yang pertama horizontal axis turbin, yang kedua vertical axis turbin, yang ketiga oscillating hydrofoil,
Terus yang terakhir, yang keempat itu Venturi Effect. Terus dari kelebihan tidal stream yaitu ada 3, lebih murah dan lebih cepat dipasang dibanding barrage atau lagun. Terus yang kedua, dampak lingkungan lebih kecil. Terus yang ketiga, untuk daerah dengan arus pasang surut tinggi. Terus kekurangannya di sini ada 2. Yang pertama, output listrik tergantung kekuatan arus. Yang kedua, masih banyak tantangan teknis pada perawatan dan korosi. Next. Terus di sini ada proses kerja setiap sistem. Yang pertama, proses kerja sistem tidal barrage, yaitu secara sederhana energi pasang surut bekerja melalui turbin yang bekerja seperti turbin angin dengan bilah yang berputar 12 hingga 18 kali per menit tergantung kekuatan pasang surut. Terus selanjutnya ada proses sistem kerja lagun, bekerja dengan memanfaatkan perbedaan ketinggian air pasang surut untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Next. Terus selanjutnya di sini yang terakhir ada proses kerja sistem tidal stream generator atau turbin arus pasang surut, bekerja seperti turbin angin bawah laut, berbeda dengan memanfaatkan gerakan surut. Generator aliran pasang surut memanfaatkan arus laut yang bergerak cepat yang mengalir saat pasang surut bergerak masuk dan keluar. Aliran pasang surut ini menyebabkan turbin memutar generator untuk menghasilkan listrik. Sekian presentasi dari saya. Perwakilan kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.